Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Ramadan dengan NPM 2315014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas IoT yang sebelumnya, yaitu kami disuruh untuk membuat menggunakan sensor HCSR04 atau ultrasonic, yang seolah-olah itu merupakan sensor parkir kendaraan. Nah, di mana pada tugas kali ini kami itu menggunakan dashboard yang dibuat secara manual ya. Jadi kami menghubungkan membuat file dashboardnya menghubungkan dengan database, dan NodeMCU itu terhubung dengan database dan dashboard. Jadi bisa dibilang ini kami mensimulasikan Blink tapi dengan cara manual. Buat secara manual. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kode-kode yang telah saya buat. Di sini ada beberapa kode ya. Oke. Di sini ya ada API.php ya. Fungsinya API sendiri ini untuk membuat koneksi ke database ya. API ini. Yang pertama-tama di sini ada objectcon sama dengan new MySQL itu untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan hostnya itu localhost ya, localhost ini hostnya, kemudian root ini username-nya, karena ini masih bawaan jadi root masih ya, kemudian passwordnya juga masih kosong karena ini bawaan, dan nama database-nya adalah parkir_db. Kemudian selanjutnya ada if statement, ini mana jika connection error, dia akan program atau ya programnya akan dihentikan dan memberikan pesan error. Ya, if object connection tadi kan yang cek koneksi ke database, connection error, dia akan die ini maksudnya menghentikan program dan memberikan pesan koneksi gagal. Selanjutnya ada ambil data dari NodeMCU menggunakan metode post. Ini ada dua objek, jarak dan status. Jarak iset, post jarak, in inval, post jarak titik 2 0 ya. Ini maksudnya tuh jaraknya itu dirubah ke integer ya, jarak datanya tadi itu. Kemudian untuk statusnya ini di sini diamankan karena dia menggunakan real escape string supaya dia tuh aman dari SQL injection untuk statusnya. Kemudian ada simpan ke database. Ini ada if statement jika jaraknya itu lebih dari 0 dan statusnya itu tidak kosong ya. Itu valid, jadi data itu dikatakan valid jika dia itu lebih dari 0 jaraknya. Kemudian dia statusnya itu tidak kosong, baru akan dimasukkan ke dalam tabel parkir. Nah, tapi di sini ada if statement bersarang ya kan. Eh if nesting berarti. Yang untuk yang if statement yang di dalamnya, ini dia itu jika kalau query itu berhasil, maka dia akan mengambilkan teks oke. Ataupun kalau misalnya gagal, dia akan ambil pesan gagal ini buat ngecek aja sih, atau bisa bilang sebagai log sistemnya ya. Nah, ini untuk else yang di luar ya, kalau misalnya data nggak valid ya ya udah data nggak valid, karena kan dia harus ada dua ini nih. Jarak lebih dari 0, status tidak kosong. Oke. Kemudian ini kon panah close ini maksudnya menutup koneksi database ya. Kemudian ada get data.php ini untuk mengambil data dari database-nya. Pertama-tama ini headernya ini itu mengatur agar outputnya itu berupa file JSON. Kemudian ya yang kedua ini untuk koneksi ke database seperti yang sebelumnya, dan ketiga ada objek SQL yang dimana ini mengambil data jarak, status, dan waktu dari tabel parkir. Kemudian order by ID dash limit 20 order by ID, berarti dia bakal ngambil 20 data terakhir dari tabel parkir, dan urutannya itu terbaru duluan. Ini tapi data 20 terakhir ya, karena dia descending, bisa bilang descending ya. Kemudian untuk objek result, nah ini dari SQL tadi mengambil data dan dimasukkan ke dalam objek result. Selanjutnya di sini ada array data, ya, array data yang dimana ada while looping, dimana di sini kalau misalnya hasil query-nya tuh sesuai, enggak, data yang telah diambil tadi maka hasil query itu dimasukkan ke array data kayak gitu. Yang terakhir ini echo JSON, ini dia mengubah data menjadi JSON dan dibalik ya urutannya karena dia array reverse supaya data terbaru ada di akhir list. Setelah itu menutup koneksinya, close. Kemudian ada file index.php. Untuk index.php ini dia laman dashboardnya ya, karena dia campuran. Ini ada PHP-nya juga, ada HTML juga, ada CSS di sini. Jadi saya jadikan satu semuanya. Untuk yang pertama-tama itu koneksi ke database, kemudian ambil data dari data awal ya. Ini kayak data sensor terbaru dari tabel parkir, kemudian LED ini, objek LED ini ngambil data status oh ya. Status from control. Oke ya, yang ngambil status dari tabel control di mana device-nya itu LED TV ya. Jadi dia status terakhir dari LED TV dari tabel kontrol. Nah, di sini ada Dr. HTML, ini deklarasi HTML dengan judul halamannya itu dashboard monitoring parkir. Dashboard parkir. Kemudian di bawahnya nih untuk link ref dan script ini dia tuh menggunakan Bootstrap dan desain apa? Kan kemarin kalau tidak salah disuruh buat grafik ya. Grafiknya itu menggunakan chart.js untuk grafik ya. Selanjutnya, nah ini style ya, sepanjang ini style CSS untuk ya kayak body ataupun macam-macam card.
gitu untuk warnain lah biar dia tuh berwarna atau ada ininya unsur estetikanya, nggak hanya sekedar tampilan hitam putih HTML saja. Kemudian ada status sensor di sini. Status sensor dia akan nampilin nilai jarak terakhir dan status terakhir dari database ya. Jarak dan status terakhir dari database. Nih, jarak file, status file. Nih, dengan objek latest tadi yang dipanggil. Kemudian ada kontrol LED ya dengan metodenya post. Ini tombol on atau off untuk ngirim status ke control.php. Jadi dia kalau misalnya ini tombol dipencet dia bakal nge-trigger file control.php ya, fungsi-fungsi di dalamnya dan metode untuk post ke database akan tertrigger. Kemudian ini ada grafik canvas ya, ini canvas ID sama dengan chart jarak. Itu tempat untuk nampilin grafik sensornya. Lalu ada bagian JavaScript. Ini ada fungsi yang pertama, fungsinya load chart. Ini buat ngambil data dari sensor. Dia bakal nge-trigger file getData.php dan berulang ya. Karena kan dia bolak-balik ya kan untuk ngambil data dari sensor supaya dia real time. Kemudian ada if statementnya ini dimana kalau misalnya grafiknya itu udah ada, datanya itu diupdate. Kalau misalnya else, ini chart sama dengan new. Berarti kalau misalnya grafiknya belum ada, dia bakal ngebuat grafik baru. Gitu ya. Kemudian ada function apa ini? Refresh. Refresh status nih supaya dia lebih cepat nge-refresh status kayak LED-nya ataupun yang tombol tadi itu fungsi ini ya untuk update tampilan jarak, status, waktu dan warna LED ya. Ini ada if kalau data length lebih dari 10 ini kalau nggak salah ini dia untuk oh jarak ya, jarak file. Kalau misalnya reset semua LED. Oh, ya karena kan ini intervalnya ini di akhir nih. Interval. Set interval 500 ms. Jadi update data itu setelah 500 second. Nah, sepersekian detik tuh dia bakal nge-refresh dengan kondisi kalau misalnya data itu lebih dari 0, ya kan? Dia bakal ngambil data, bakal ngambil ya tadi dengan getData.php nge-trigger. Kemudian LED itu di set off dulu ya kan? Di set off. Namun karena ini hanya 500 ms update-nya jadi tidak terlihat delay-nya. Kemudian di sini ada if-nya. Nah, ini if statement ini itu bakal ngaktifin LED-nya tuh sesuai statusnya ya, kayak dekat, jauh ataupun sedang gitu kan. Dia bakal ngeliat latest statusnya karena dia harus ngecek si data length-nya dulu kayak lebih dari 20 atau kurang 20 atau kurang dari berapa yang paling dekat itu kalau salah di bawah 15 atau 15 atau 10. Selanjutnya ada file control.php ya. Untuk file control.php ini ya dia sebagai trigger sih tadi ya kan yang dari index.php yang pertama dia ada connection ke database, kemudian ada if else ini mana mengecek apakah ada request dari tombol button ya kan. If nah ini kalau misalnya dia terdapat data post status masuk, maka dia di sini statusnya akan dicek on atau off. Mohon defaultnya off nih kan. Ini untuk nilai defaultnya. Kemudian di bawahnya ada objek SQL. Oh, ini untuk masukin kalau misalnya device LED-nya itu sudah ada, maka statusnya itu diperbarui. Kalau belum ada, maka akan dibuat dulu ya. Dia ada validasi. Kemudian setelah di-update, dia akan balik ke dashboard. Jadi kalau misalnya kita mencet tombol on atau off, dia seperti kayak akan load nge-refresh halaman, tapi dia sekian detik dia nggak bakal muncul halaman blank, tapi dia langsung balik ke dashboard. Kayak nge-refresh lah bisa dibilang. Terakhir ini exit. Oh ya, karena kan dia tidak perlu memutus koneksinya. Oke, yang terakhir ada status ya, ini cuma untuk ngambil status dari database supaya dia tuh ngambil status LED ya. LED yang sebagai seolah-olah perangkat TV. Di sini ada headernya ya. Ini untuk outputnya berupa file JSON, kemudian koneksi ke database seperti biasa, objek con, kemudian ada objek SQL. Oh, ini dia ngambil data status dari tabel control, di mana kondisinya itu yang diambil data statusnya itu yaitu LED TV-nya. Nah, kemudian untuk kemudian data SQL tadi yang diambil itu dimasukin ke objek result. Nah, di sini objek result Anda dicek dengan validasi if else dia bakal mengambilkan status dalam bentuk JSON. Jadi kalau misalnya belum ada data, defaultnya maka off. Ya, untuk status yang TV ya ini tadi ya. Kan result fetch echo JSON encode status row status. Ini kalau misalnya memang sudah ada statusnya ya. Cuma kalau misalnya nggak ada status ya off. Kemudian yang terakhir close ya, ini untuk menutup koneksi ke database. Mungkin bisa dilihat untuk tampilannya ya. Oke, nah kurang lebih ya seperti ini tampilan dari dashboardnya. Oke, kita lihat. Nah, ini bakal ada LED tadi yang saya bilang. Ini labelnya, ini jaraknya, ini grafiknya. Ini bisa dibilang ini data terakhir ya. Ini sebelum
kan masih belum terkoneksi dengan Node MCU-nya juga. Nah, ini dia statusnya bakal set off default ya. Karena dia kalau misalnya ini nggak di on kan, dia maka belum ada, bisa dibilang di database belum ada device LED TV. Jadi belum teridentifikasi. Kalau misalnya kita pencet on, baru dia bakal dibuat eh, sebuah device LED TV, dan nah itu baru kalau misalnya sudah ada dia bakal hanya sekedar mengubah statusnya. Untuk database-nya seperti ini kurang lebih. Ini ada kontrol, ya ini kontrol, off ya terakhir. Nah, ini parkir. Ini data ya, ini data jarak dan status sama waktu, karena kan dia harus mencatat timestamp-nya. Nih ada waktunya 2000 berapa nih sampai jam, menit, detik. Oke, mungkin kurang lebih ya seperti itu ya. Tadi ya kurang lebih tadi seperti itu untuk database-nya. Kalau yang tampilan tadi, oke saya perlihatkan lagi tampilannya. Nah, ini dia ini, tampilan dashboard-nya. Ini kurang lebih sudah sesuai dengan permintaannya, kan ada jarak, LED, terus kontrol tombol, label, kemudian ini grafik. Ini dia kalau misalnya dihubungkan dengan Node MC bakal real time ya update-nya. Mungkin untuk penjelasan source code dan dashboard-nya begitu. Untuk video demonya sebentar, kita akan beralih ke video demo di berikutnya. Kemudian untuk di sini ada source code untuk dari Arduino atau Node MCU-nya. Ya, pertama-tama di sini ada beberapa library. Ada library ESP82 Wi-Fi itu untuk menghubungkan Node MCU dengan Wi-Fi. Kemudian ada ESP82 HTTP client itu untuk komunikasi ke server lokal dengan metode post dan get. Lalu ada beberapa konfigurasi. Ini konfigurasi Wi-Fi dan server. Untuk Wi-Fi-nya SSID dan password ini, SSID itu nama Wi-Fi, kemudian passwordnya password Wi-Fi. Lalu server IP dan server status. Di sini IP-nya menyesuaikan dengan device yang digunakan. Ini untuk alamat ke laman seperti index.php atau api.php-nya tadi. Selanjutnya ada beberapa definisi dari pin Node MCU-nya. Untuk ada trigger pin, echo pin yang dimana itu dari sensor ultrasonic D5 dan D6 pinnya, kemudian LED merah, hijau, biru, D1, 2, 3. Lalu ada buzzernya yang dimana itu untuk bunyi, itu D4, kemudian untuk LED sebagai TV-nya tadi itu D7. Lalu ada variabel timing non blocking. Kurang lebih kalau variabel timing non blocking ini digunakan untuk sensor itu supaya sensor bisa ngebaca tiap 200 milisecond, kemudian data dikirim ke server setiap 2 detik, sama untuk ngecek status LED-nya setiap 2 detik juga. Lalu ada variabel control buzzer. Nah, di sini buzzer nyala sampai mati itu tanpa delay. Karena di sini menggunakan buzzer interval, jarak antar bunyi, sama buzzer on duration itu lama bunyi beep-beep-nya itu. Ini 100 milisecond. Lalu ada variabel data, distance cm ini -1 itu maksudnya hasil pembacaan sensor sekarang. Kemudian last valid distance itu menyimpan jarak terakhir yang valid ya. Kemudian untuk string status itu, ini status untuk dekat, jauh, atau sedang. Ada setupnya, serial begin 9600 ini untuk komunikasi serial monitor dengan baud rate-nya 9600, delay-nya 10 milisecond per detik. Dan ada ya ini setup untuk pin-nya, pin-pin yang digunakan, pin mode, misalnya kayak trigger pin output, echo pin input, LED-nya semua LED output, buzzer output, kemudian LED TV itu output juga. Lalu ada digital write ini untuk koneksi, bukan koneksi, maksudnya me dengan memicu ya, ini kayak LED merah itu di set ke low atau mati, kemudian LED hijau low juga mati, LED biru low mati, buzzernya low, LED TV pun mati. Ini untuk nge-set semua output di awal itu mati dulu terlebih dahulu. Kemudian ada connect Wi-Fi. Di sini untuk memulai koneksi ke Wi-Fi-nya. Wi-Fi.begin SSID password dengan SSID dan password yang di awal yang sudah didefinisikan tadi. Kemudian dia akan nge-print connecting Wi-Fi. Lalu sini ada while statement ya, while looping ya. Dimana kalau misalnya dia tuh time out atau gagal terhubung ke Wi-Fi, dia bakal ngeprint titik terus. Kalau misalnya terkoneksi, dia akan nampilin pesan di serial printernya Wi-Fi connected dengan nampilin IP-nya berapa. Kalau misalnya tidak terkoneksi, dia akan nampilin pesan Wi-Fi connect failed atau gagal ya, dan bisa rata-rata disebabkan oleh request timeout atau terlalu lama untuk nge-connect ke Wi-Fi. Lalu di sini ada fungsi read distance CM. Ini fungsinya ini untuk memicu sensor sonicnya tuh sebanyak 3 kali. Jadi ngambil 3 data. Jadi sensornya tuh selama beberapa detik itu bakal ngambil 3 data, kan dia bakal nge-blow sinyal echo, kemudian nangkep sinyalnya itu sebanyak 3 kali terlebih dahulu, kemudian dirata-ratakan. Jadi biar nilainya lebih valid lagi jaraknya. Kemudian ini nilainya itu data tadi dikonversi ke senti,
kalau misalnya dia return min one ini dia bakal gagal baca. Lalu ada fungsi apply status from distance. Ya, ini untuk logika statusnya ya, kalau misalnya dia tuh lebih dari 0 tapi kurang dari 10 itu dekat. Kalau misalnya lebih dari 10 kurang dari 20 sedang, lebih dari 20 jauh. Kalau misalnya kalau misalnya data invalid juga, ini di else yang paling terluar, dia bakal matiin LED indikator karena memang data invalid. Mungkin biasanya itu kalau sensor error. Selanjutnya ada fungsi handle buzzer on blocking. Nah, ini supaya buzzernya nggak pakai delay, jadi tetap jalan terus. Lalu ini untuk post data status ke server, ya fungsi post distance to server. Ini ngirim data jarak status ke server dengan HTTP post. Kemudian ini data itu dikirim dalam format application ya. Kemudian dia bakal nyetak responnya dari server ke serial monitor. Nih, post tinggal dikirim ataupun post berhasil. Selanjutnya ini untuk getter status LED TV. Fetch status from server ya, ini bukan akan ngambil status aja sih, dia bakal ngebales on atau off seperti itu untuk buat nampilin di serial monitor. Kemudian untuk fungsi loopnya hanya manggil fungsi-fungsi yang telah dibuat di atas, tinggal di looping aja. Yaitu jadi baca sensor setiap 200 mili, update LED, terus status, kemudian kontrol buzzernya tuh dari handle buzzer non blocking, sama kirim data jarak tuh setiap 2 detik sama dengan kayak ambil status LED karena di sini pakai post interval. Sama ini ring no kurang less post mils. Ini dia buat ngeset status intervalnya selama 2 detik sama post intervalnya juga selama 2 detik ya. Kurang lebih seperti itu untuk file dari Arduino-nya. Baik, jadi ini untuk video demonya. Kurang lebih ini dashboardnya jika NotMCU-nya aktif. Ini sudah terhubung semua, ini ada buzzernya. Ini jaraknya sini bisa dilihat 30 cm. 37 ya. 43. 72. Ini bakal real time. Untuk grafiknya, update-nya real time. Jika kita tes, kalau misalnya jarak dekat, nah ini dekat 3 cm, grafiknya bakal update. LED yang hidup ini, untuk logika LED-nya sudah benar. 3 sampai LED yang ketiga ya, LED yang merah, tandanya jaraknya dekat. Buzzernya bakal lebih kencang untuk bip bunyinya. Ini jaraknya sedang, hanya 2. Real time. Grafiknya pun real time juga. Nah, sekarang kita tes untuk kontrol tombol kontrolnya on. Nah, ini LED untuk sebagai LED TV-nya dia bakal hidup juga di sini. So, kita matikan. Nah, mati juga kan LED-nya. Untuk database-nya kurang lebih seperti ini. Ya, ini dia pakai. Udah kontrol. Ya. Kurang lebih seperti ini untuk dashboardnya, sesuai dengan ada label jaraknya, jauh, dekat, ataupun sedang. Kemudian ada LED 3 kondisi. Saya menambahkan buzzer sebagai bunyi. Nah, oke, terima kasih.